Pemirsa, Anda masih di Anyus Siang bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Pram Senjaya. Kita ke informasi 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya ini terluka akibat kericuhan di Wamena, Papua Pegunungan. Guna meredam situasi ini, pemerintah merangkul para tokoh masyarakat dan juga agama. Cepat! Lari! Kericuhan pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. 10 orang meninggal, 18 anggota TNI Polri dan belasan warga terluka akibat peristiwa ini. Terkait hal tersebut, saat ini situasi di Wamena mulai kondusif. Aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan lokasi kejadian. Diketahui kasus ini bermula ketika 2 orang warga Sinakma memberhentikan sebuah mobil pedagang kelontong dan menuduh mereka menculik seorang anak. Meski pihak kepolisian sempat menggelar mediasi terkait persoalan tersebut, namun warga yang termakan isu berita bohong langsung melakukan tindakan anarkis hingga situasi Wamena pada Kamis siang sempat mencekam. Tetapi memang sebagaimana yang terjadi, saya sudah dilaporkan ke Pak Kapolres ini karena ada yang memprovok sehingga bisa terjadi seperti itu. Tapi ini tentunya bagian harus saya evaluasi. Guna membantu meredam situasi di Wamena, Pemda Jayawijaya telah merangkul para tokoh masyarakat dan agama. Pemirsa, situasi di Wamena hingga saat ini aman dan juga kondusif. Sementara 2 korban kerusuhan telah diterbangkan ke daerah asal di Medan, Sumatera Utara. Situasi di Wamena pasca kerusuhan yang dipicu dengan adanya isu penculikan anak di Kampung Yomaima, Distrik Napua hingga saat ini aman dan kondusif. Polres Jayawijaya sudah melakukan langkah-langkah penanggulangan pasca kerusuhan yang terjadi di Wamena. Sementara itu, ratusan keluarga korban masih bertahan menunggu jenazah di RSUD Wamena. Keluarga korban menuntut pihak RSUD untuk segera melakukan visum dan juga otopsi. Kedua korban kerusuhan pagi tadi diterbangkan ke Jayapura dan sudah diterbangkan menuju Medan, Sumatera Utara. Polri pun akan menyikapi setiap permasalahan dengan pendekatan humanis dalam hal penyelesaian masalah. Secara umum bahwa aparat keamanan TNI Polri masih bersiaga, kemudian juga melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yaitu patroli. Pemirsa, di tengah isu perang revolusi dan teror yang gencar dihembuskan gerombolan kelompok kriminal bersenjata. Ya, prajurit Kesatria Tengkorak tak henti memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Intan Jaya, Papua. Bersama warga, prajurit membangun pompa hidram dan tiang listrik serta borong hasil bumi. Gencarnya teror dari kelompok bersenjata di beberapa wilayah di Papua beberapa waktu lalu tidak membuat prajurit Kesatria Tengkorak berhenti memberikan pelayanan untuk masyarakat di Kampung Mamba dan Sambili, Intan Jaya, Papua. Kedua kawasan tersebut merupakan kampung rawan gangguan gerombolan KST. Bersama warga, prajurit membangun pompa hidram dalam program TNI Manunggal Air. Prajurit juga membangun tiang listrik dalam program penerangan Intan Jaya. Kesatria Tengkorak juga memberikan bingkisan berisi kebutuhan pokok kepada warga. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian warga, prajurit melaksanakan program borong hasil bumi. Warga yang antusias datang walau di tengah kucuran hujan. Masyarakatnya senang sekali mereka dengan program yang kita lakukan karena mereka datang dari jauh-jauh. Apalagi kondisi sekarang hujan di hari Jumat, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat bisa terus mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Semuanya kita lakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kostrat. Kita tetap jaya dimanapun berada. TNI AD akan selalu membantu kesulitan masyarakat di sekeliling. Semua kegiatan tersebut merupakan pengabdian nyata dari prajurit untuk warga Papua. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial, sejoli di bawah umur di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan ini melangsungkan pernikahan dini diduga karena adanya desakan dari pihak keluarga. Pernikahan dini kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kali ini melibatkan bocah laki-laki berinisial D berusia 12 tahun dan bocah perempuan berinisial SL berusia 16 tahun. Keduanya diketahui masih satu kampung di Desa Kayuloe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pernikahan dini tersebut kini ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Menurut keluarga, keduanya dinikahkan di umur muda karena masalah kehormatan dan keduanya diketahui suka sama suka. Umurnya itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Kalau umurnya itu yang perempuan berapa? Sudah menjalani 17. Oh, masuk 17. Ya, karena kita takutkan terjadi apa-apa dengan kedua belah pihak. Oh ya. Makanya kita ambil tindakan lebih dulu, Pak. Oh iya. Tapi anaknya memang suka sama suka. Sama-sama. Jadi keluarga sudah merestui juga. Sudah. Saat ini bocah laki-laki D sudah tidak sekolah, sedangkan bocah perempuan SL masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Menyatukan dua insan dalam pernikahan tentu ini menjadi idaman semua orang. Ya pemirsa, namun ada pernikahan yang justru tidak disarankan, yakni pernikahan usia muda. Apa saja plus minus dari pernikahan usia muda ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Masyarakat dikagetkan dengan informasi ratusan anak ajukan dispensasi nikah. Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Alasan orang tua mengajukan dispensasi perkawinan adalah kebanyakan mengandung di luar keinginan. Sementara itu, menurut data Badan Peradilan Agama, untuk pengajuan dispensasi perkawinan yang disetujui setiap tahunnya menurun dalam 3 tahun terakhir sejak awal mula pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga di tahun 2022 terus menurun. Pada tahun 2020 sebanyak 63.382, sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 61.449 kasus dan tahun 2022 lebih rendah lagi, turun hingga 17,54% di angka 50.673 kasus. Melihat trennya, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada tahun 2020 seiring munculnya pandemi COVID-19. Menurut Komnas Perempuan, pengajuan dispensasi pernikahan karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi sehingga memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Anak perempuan telah hamil lebih dulu, menghindari zina. Bagi orang tua yang beranggapan bahwa menikah lebih cepat diperlukan untuk menghindari zina atau khawatir sudah berhubungan seksual. Selain itu, ada seiring melandainya pandemi COVID-19, praktik pernikahan anak ini mulai berkurang. Namun jumlahnya masih belum menyamai kondisi normal pada tahun 2019 ke belakang, yaitu 23.145 kasus.